Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Isefit semua, baik yang berada di Malaysia, Indonesia, dan dimanapun kalian berada. Selamat sore, waktu Indonesia dan Malaysia. Pada kali ini kita akan mengupas atau mengkaji suatu fenomena yang sekarang lagi tren juga, yaitu moderasi dalam moderasi untuk konsumsi yang berkelanjutan. Pada kali ini kita akan mempersilahkan pemateri kita yang sangat istimewa, yang mana dia juga merupakan pengurus Isefit, mahasiswa master atau S2 di IUM. Kepada saudara Rizky, silahkan untuk bergabung. Baik teman-teman, sambil menunggu bahwa alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung, Brother Rizky. Terima kasih Abang Alam sudah mengundang masuk. Alhamdulillah. Ya, pada kali ini kita mau ngomongin apa nih, Bang? Bentar nih ya, tampilannya kok begini. Oke, aman. Oke. Baik, Bang Alam, terima kasih banyak nih sudah mengundang saya secara pribadi pada malam hari ini gitu ya, sore hari ini kita untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol gitu ya Bang Alam. Mantap. Tentang konsep moderation atau yang dikenal juga dengan i'tidal gitu ya. Dan juga mengenai qanaah atau lebih di istilah modern itu contentment. Yang mana kita akan mencoba kenalan dengan konsep ini dan kita relatekan, kita kaitkan dengan konsep konsumsi berkelanjutan gitu Bang. Boleh, silakan kita kupas mungkin dari segi introduction, mau ngebahas dari mana dulu. Boleh. Dari segi bahasa. Boleh. Mulai kan ya Bang Alam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak, teman-teman semua. Sore hari ini kita akan belajar bersama gitu ya, diskusi. Yang sebenarnya kalau boleh saya disclaimer nih Bang Alam, sebenarnya judul dari yang saya bawa dalam diskusi hari itu sebenarnya adalah ongoing research project yang sedang kami lakukan. Gitu. Mengapa kami lakukan? Luar biasa. Karena judul yang waduh, project-project untuk terus Bang Alam yang penting. Karena ongoing project ini juga kami lakukan, saya ada Pak Mas Ketua ICFIT, Mas Ganjar, dan Bang Abdul Latif, yang memang konsep yang kami angkat ini merupakan proyek yang kami kerjasamakan, kami dapatkan gitu ya dari bersama dosen di kuliah kami gitu ya, Kuliah of Economics and Management Sciences. Memang secara konsep, secara filosofis, kami sebagai Islamic Economic Scholars gitu ya, ingin mencoba membawa konsep-konsep yang ada gitu yang kita miliki dalam khazanah keislaman kita untuk kita padu-padankan dengan konsep yang memang sudah ada, dalam arti yang ada ini maksud adalah dari conventional perspective atau dari modern knowledge. Nah, mungkin saya cerita dari kenapa pentingnya kita angkat tema ini gitu ya Bang Alam. Pertama memang kalau kita menyinggung konsep dari Islamization of knowledge atau mungkin yang lebih dalamnya kita kenal juga dengan integration of knowledge, gitu yang diutarakan oleh tokoh Islamisasi juga gitu, Ismail Al-Faruqi. Beliau berbicara mengenai langkah-langkah yang kita harus lakukan dalam mengislamisasi modern knowledge. Nah, dalam langkah yang diproposikan oleh Ismail Faruqi ini ada dua standpoint utama sebenarnya kalau yang misalkan saya dapatkan dari kuliah Prof. Aslam Hanif gitu ya, kuliah dari Dr. Aslam Akbar, memang ada dua langkah utama. Yang pertama adalah islamisasi itu sendiri. Artinya apa? Islamisasi adalah proses yang dilakukan dari scholars yang berasal dari disiplin ilmu yang memang sudah berkembang duluan dari barat gitu Bang. Misalkan hal ini juga yang melandasi kenapa fun fact-nya IUM itu pas berdiri tahun 1981 cuman ada 2 kuliah
kuliah of economics sama kuliah of law. Nah, karena dua disiplin ilmu ini yang memang sudah berkembang dari perspektif barat, dari perspektif modern, dan IUM hadir untuk mengislamisasi dua hal ini, mengislamisasi dua disiplin ilmu ini. Nah, setelah islamisasi, muncullah kuliah-kuliah yang memang berkembang dan memang nature-nya di kampus kita gitu ya, di IUM, yaitu kuliah of Islamic Without Knowledge atau yang kita kenal dengan ARK gitu. Nah, teman-teman di ARK, scholars yang ahli dalam bidang syariah, yang bidang fikih itu melakukan yang namanya relevantization atau relevantisasi lah bahasa Indonesia gitu ya. Yang artinya merelevansikan apa yang dia dapat, merelevansikan apa yang ada dalam hazanah keislaman dari sumber hukum Islam, dari Al-Quran, dari Al-Hadis gitu ya, yang dikaitkan dengan apa nih yang bisa kita polish, yang bisa kita perbaiki gitu ya, yang bisa kita sempurnakan dari disiplin ilmu yang sudah berkembang dari barat itu sendiri. Nah, berhubungan dengan ilmu ekonomi gitu ya, nah ini kan memang sudah berkembang nih conventional economics gitu ya, berasal dari modern knowledge. Ya memang kita membahas begitu banyak aktivitas yang ada dalam ekonomi itu sendiri. Nah, salah satunya adalah konsumsi, gitu Bang Alam. Nah, ketika kita bicara konsumsi, mereka sudah memiliki kerangka konsep yang begitu matang, yang begitu ajak gitu ya, dari disiplin ilmu mereka sendiri yang mereka punya. Mereka sudah memiliki aksioma-aksioma, mereka sudah apa itu konsep rasionalitas, konsep preferensi, segala macam. Oke, baik. Aman Bang Alam internetnya ya? Aman. Oh, aman. Diputus-putus di saya. Nah, dari konsep-konsep itu gitu ya, dari apa yang sudah mereka secara filosofis ekonomi konvensional ditawarkan dari segi konsep gitu ya, konsumsinya, ada beberapa hal praktis yang bisa kita lihat. Dalam arti ketika mereka mengembangkan ilmuwan, mereka mendefinisikan apa itu konsumsi gitu ya, dan mereka sudah ajarkan secara massal ke seluruh dunia melalui pendidikan gitu ya, alat-alat untuk distribusi penyebarannya gitu ya. Kita bisa lihat masalah-masalah praktis yang terjadi Bang Alam. Nah, memang ketika kita melihat data yang saya dapat dari UNEP gitu ya, United Nations of Environment Program, memang mereka mengeluarkan food waste index report gitu nih Bang Alam. Nah, memang itu dikatakan di situ tahun 2021 sendiri gitu ya, yang mana memang itu menjadi apa ya, berarti kan sudah pandemi gitu ya Bang Alam ya, yang harusnya kira-kira di manusia itu bisa mengontrol konsumsinya atau enggak, yang lebih terkontrol lah secara pikiran, secara nature gitu ya. Ternyata memang di 2021 sendiri laporan tersebut mencatat secara global ada 931 juta ton makanan yang terbuang. Kita berbicara mengenai indikator food waste nih Bang Alam. 931 juta ton makanan yang terbuang, dan 61% itu berasal dari sektor rumah tangga gitu ya, household, 26% dari food services, dari industri gitu ya, dan 13% dari retail penjualan. Nah, lebih detail lagi, rata-rata jumlah makanan yang terbuang itu mencapai 121 kilogram per kapita atau per kepala penduduk gitu ya, yang disurvei, dan itu per tahun. Bahkan beberapa temuan lain yang kami dapat juga dari paper dari Clementine gitu ya, mereka mengatakan bahwa fenomena dari overconsumption inilah bahkan juga terjadi di negara-negara yang penduduknya itu mayoritas Muslim. Seperti di Malaysia sendiri, kasus dari buangan makanan, sampah makanan dari rumah tangganya itu mencapai 91 kg per kapita, atau dia ekivalennya sebesar 2,9 juta ton dari berat makanan gitu ya, kilogram per tahun. Fenomena juga terjadi di Indonesia gitu ya. Indonesia juga mencapai di sini datanya 20,9 juta ton makanan per tahun, dan di Turki 7,7 juta kilogram ton per tahun gitu ya. Bahkan di Saudi Arabia sendiri juga 3,5 juta ton per tahun. Nah, ini kan jadi pertanyaan gitu ya Bang Alam ya. Udah kita secara filosofis kita belum memberikan apa-apa nih dari segi ekonomi Islam. Apa yang bisa kita tawarkan untuk mengatasi apa yang kita mau kita katakan terhadap konsumsi ini gitu kan. Sementara masalah praktis juga ada nih gitu kan. Di negara-negara yang mayoritas Muslim, bahkan overconsumption, fenomena overconsumption ini terjadi gitu, fenomena overconsumption ini ada gitu. Nah,
Maka itu sebagai Islamic Economic Scholar, kita mencoba mencari konsep apa sih sebenarnya yang bisa kita tawarkan kepada publik gitu ya, kepada dunia, apa yang bisa kita tawarkan kepada kerangka bangun keilmuan gitu ya, kepada scientific community lah kita bilangnya. Dari Islam apa yang bisa kita tarik, dari Islam apa yang bisa kita relevansikan. Nah, yang pertama tadi kita udah mau bahas moderasi, yang atau kita kenal dengan iktidal, atau yang kedua adalah containment gitu ya, yang kita kenal dengan qanaah. Nah, karena judul kita adalah membangun kerangka konsep gitu ya, Bang, conceptual framework secara akademik, secara ilmiah. Ketika kita ingin membangun conceptual framework, kita ingin memperbaharui, ketika kita ingin memberikan masukan, kita harus tahu dulu nih conceptual framework yang ada dalam conventional economics yang membahas tentang konsumsi itu seperti apa. Nah, kita sudah banyak belajar dari buku-buku teks yang memang sudah berkembang dari ekonomi konvensional sendiri gitu ya, dari bukunya siapa misalkan ya, dari teorinya Alfred Marshall, dari bukunya Pindik kalau kita belajar microeconomics, dari bukunya astagfirullah saya lupa buku-buku prinsipal microeconomics gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa mereka mendefinisikan konsumsi itu adalah sebagai obviously gitu ya, standarnya adalah kegiatan untuk menghabiskan nilai guna dari sebuah barang, kegiatan untuk memanfaatkan nilai dari sebuah nilai barang atau jasa. Tapi ketika conventional economics itu menafsirkan bagaimana sih konsumsi yang rasional, bagaimana sih preferensi yang masuk akal dalam kita menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Nah, ekonomi konvensional itu berbicara tentang masalah optimalisasi yang pertama. Optimalisasi ini bisa dua hal, Bang Alam. Optimalisasi dalam ingin memaksimumkan kepuasan mereka, utility gitu ya. Itu kalau misalkan perspektifnya dari consumer, kalau dari produser ya memaksimalkan profit. Betul. Dan optimalisasi yang kedua bisa juga minimalisasi. Minimalisasi fungsi kendala mereka atau constraint function mereka. Apa kendala dalam berkonsumsi itu? Nah, konvensional juga sudah ciamik gitu ya mendefinisikan kendala apa yang orang hadapi ketika ingin berkonsumsi, yaitu masalah budget. Maka kita kenal dengan budget constraint function gitu ya. Fungsi kendala biaya. Apa yang menjadi biaya ya? Income mereka gitu ya, pendapatan mereka gitu Bang. Jadi memang ketika mereka konvensional menjelaskan apa itu konsumsi yang rasional, mereka sudah sangat ajak sekali gitu ya. Mereka bahkan punya aksioma-aksioma turunan untuk menjelaskan bagaimana sih konsumsi yang rasional itu. Mereka bilang yang pertama itu harus komplit. Artinya, kompleteness yang dimaksud, konsumer itu bisa membedakan. Dia memilih barang A dan barang B, itu dia punya preferensi yang jelas. Mereka pilih barang A over barang B, atau mereka pilih barang B over barang A, atau mereka tidak bisa menentukan. Dalam arti mereka sama aja preferensinya terhadap barang A dan barang B. Berikut juga ada transitivitas. Artinya ketika orang tersebut memilih barang A daripada barang B, dan memilih barang B daripada barang C, orang itu akan memilih barang A dibanding barang C. Itu teori-teori yang mereka udah keren banget nih membangunnya gitu malam. Dan juga yang bukan cukup kontroversial yang bisa kita kritik juga gitu adalah preferensi yang bernama non-satiation, atau yang bahasa gampangnya kita bisa bilang more is better than less. Artinya mereka ini nggak punya values yang bisa mengukur atau membatasi konsumsi mereka. Selama mereka bisa mengkonsumsi lebih, maka mereka punya nilai more is better than less. Mereka akan lebih memilih package konsumsi yang lebih besar, lebih banyak gitu Bang. Nah, tentu kan hal ini gitu ya, mereka sudah punya aksioma-aksioma. Lalu apa yang bisa kita tawarkan gitu ya sebagai Islamic Economic Scholars? Nah, kita masuk nih mulai dari relevantisasi konsep. Relevantizing the concept gitu ya. Nah, pertama moderation atau yang bahasa Arabnya itidal. Ini disclaimer nih Bang Alam, karena kan saya bukan dari orang syariah nih. Kalah lah saya sama Abang Unda ya kan. Wah, mana mungkin saya bicara syariah depan Abang nih kan ibarat kayak menabur garam di laut ya kan. Justru saya yang menimba banyak ini ilmu dari antum. Respect. Nah, kita teruskan Bang Alam. Silakan. Jadi ketika kita bicara masalah moderation atau itidal gitu ya. Tadi kan kita punya aksioma dari ekonomi konven. Kalau mereka konsumsi itu mereka ingin semuanya tuh
optimum ya, optimum point. Artinya mereka ingin memaksimumkan apa yang mereka konsumsi. Nah, kalau di kita itu moderation. Ya, bahasa letter luck-nya seimbang. Tapi maknanya apa? Gitu. Nah, kalau misalkan dalam Islam, dan pasti kita ketika kita bicara konsep yang memang melekat ke kita gitu Bang Alam, sebagai disiplin ilmu, kita udah kenal namanya maqasid syariah gitu Bang Alam. Nah, kalau kita kembalikan nih, konsumsi dalam Islam tujuannya bukan hanya untuk diri sendiri, ya enggak? Dalam konsumsi ekonomi Islam, kita tujuannya pertama pasti untuk memenuhi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah for God's sake lah ibaratnya. Nah, ketika kita bicara maqasid syariah, artinya kita harus memenuhi kewajiban kita terhadap 5 aspek ya Bang Alam ya. Hifzul din, hifzul nafs, hifzul akal, hifzul nasal, dan hifzul mal. Dalam kita mengonsumsi atau kita memenuhi kebutuhan kita, kewajiban kita terhadap 5 aspek pemenuhan tersebut, kita nggak cuma ingin mengoptimalisasi satu aspek aja Bang Alam. Ada satu sumber yang kami dapatkan di riset kita gitu ya, mungkin nanti bisa kita klarifikasi lebih lanjut, bahwa memang bicara masalah sirah sahabiyah di masa zaman Abu Bakar itu melarang orang-orang yang berdiam diri di masjid selama seharian. Abu Bakar sebagai khilafah Rasyidin di masa tersebut, mereka menyuruh pemuda-pemuda yang tinggal di masjid seharian ini untuk keluar mencari nafkah. Karena itu kan menunjukkan mereka hanya ingin memaksimumkan hifzul dinnya saja tanpa memikirkan pemenuhan mereka, hak mereka terhadap hifzul mal. Ada pemenuhan mereka mungkin mencari nafkah buat keluarganya, memenuhi kebutuhan harian mereka, seperti itu. Dan simpelnya, dari hasil riset kami Bang Alam, yang memang kita lakukan itu metodenya adalah Quranic Literature Review. Kita melakukan framework Quranic Literature Review. Memang kita temukan di dalam sumber hukum kita gitu ya, di Al-Quran, di surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 dan ayat ke-10 Bang Alam. Di surat ke-62 gitu ya. Allah kan sudah mengatakan tuh, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan, pergilah sholat Jumat gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah gitu ya. Fas'au ila dzikrillah dan wadzarul bai gitu kan. Tinggalkan jual beli gitu kan. Tapi di ayat 10-nya kan Allah sambung lagi. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Artinya kemudian setelah selesai sembahyang, kan bahasa gitu ya Bang Alam ya. Nanti mohon dikoreksi Bang Alam. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari berkah Allah, untuk carilah apa yang kamu hajati, apa yang dilimpahkan Allah gitu ya, apa yang dikaruniakan Allah. Nah, ini kan konsep moderation yang udah Allah tunjukkan dalam firman-Nya sendiri Bang Alam. Artinya ketika datang waktu sholat, penuhilah hifzul din, tinggalkanlah hifzul mal, kan gitu. Tapi ketika kelar sholat, ya udah bertebaran lagi di muka bumi, cari berkah Allah, carilah hifzul mal. Itu yang konsep yang paling mudah, paling enak ketika kita merelevantisasi konsep moderation ke dalam pola konsumsi ini malah. Nah, berikutnya memang juga ada studi lain yang memang lebih terstruktur gitu ya secara akademik. Kita ambil juga dari paper guru kita, Dr. Hafaz Furqoni gitu ya. Yang memang beliau menjelaskan bahwa moderation ini adalah atau kata lainnya adalah wasatiyah, tengah-tengah gitu ya, in the middle between excessiveness atau berlebihan dan juga apa yang kita kenal dengan stinginess atau ya bahasa Malaynya kedekut gitu ya Bang Alam ya, pelit lah gitu ya, stinginess. Ya, memang tengah-tengah wasatiyah. Kita juga nggak boleh berlebih, kita juga nggak boleh terlalu zolim sama diri kita sendiri gitu ya. Kalau makan di jamak kosor gitu ya Bang Alam, jangan tuh Bang Alam. Jadi kalau lapar makan aja, ntar insya Allah rezeki ada insya Allah gitu ya Bang. Nah, memang juga kalau kita bicara Quranic framework, Quranic Literature Review dalam skala konsumsi, Dr. Hafaz Furqani ini sudah menjelaskan dalam papernya memang ada tingkatan-tingkatan konsumsi yang memang secara udah dijelaskan di dalam Quran. Tingkatan yang paling atas itu adalah tabzir. Tabzir ini bahasa konsepnya adalah wastefulness. Bahkan Allah katakan di surat Al-Isra gitu ya, innal mubazirin kana ikhwana syayatin, janganlah engkau tabzir karena ini adalah merupakan kawan perbuatan dari kawan syaitan gitu ya. Nah, memang tabzir ini ketika kita turunkan derivasinya lebih lanjut, memang ini adalah mencakup unnecessary consumption, unlawful consumption, konsumsi yang bahkan bukan hanya berlebih, tapi bisa mengarah ke yang haram, kepada yang Allah larang. Itu yang kita kenal dengan tabzir. Makanya sebenarnya
ada miskonsepsi juga kalau kita dalam bahasa sehari-hari ya Bang Alam ya, ketika kita makan nggak habis, ketika Ya. kita beli barang banyak, itu bukan mubazir, itu israf. Maksudnya israf. Karena israf Allah jelaskan di dalam surat ke-7 Al-A'raf ya, ayat 31, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrobu wala tusrifu gitu ya. Dan wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah, berhias pada tiap kali kamu mendatangi masjid, dan makanlah serta minumlah, janganlah kamu melampaui batas. Artinya, ketika kita bicara tabzir dan israf, tabzir adalah berbicara mengenai konsumsi yang bisa mengarah kepada yang Allah larang. Sementara kalau israf adalah konsumsi yang permissible, konsumsi yang dibolehkan. Permissible consumptions yang melebihi batasnya. Nah, ini masuk kategori kedua israf. Nah, Dr. Hafiz Furqani itu menjelaskan atau memposisikan i'tidal atau moderation ini ada di tingkatan ketiga, yang mana memang tengah-tengah. Lalu tingkatan paling bawah tadi adalah al-bukhl atau miserliness, atau memang mereka tuh terlalu zalim buat diri sendiri, terlalu pelit buat diri sendiri gitu. Nah, di ongoing research project kami, saya bersama Mas Ketum gitu ya, Bang Latif, mencoba extended version gitu Bang Alam, mencoba menggali konsep apa lagi yang bisa digali dari konsep ini Bang Alam. Pertama dari moderation tadi, kita juga menemukan derivative traits gitu ya, turunan-turunan konsep dari moderation sendiri yang kita temukan dari buku karya Prof. Kamal Hasan, yang juga merupakan rektor ketiga kita ya, rektor ketiga Prof. Kamal Hasan. Dia juga menjelaskan bahwa memang moderation tadi memang itu mencakup 3 konsep turunan. Yang pertama sudah jelas konsepnya nggak jauh beda dari apa yang kita artikan secara harfiah gitu, yaitu balance atau i'tidal between interest, keinginan dia dan secara individu maupun interest secara society, dan bagaimana pengaplikasiannya ketika berkonsumsi itu harus memenuhi etik, memenuhi social values segala macam, atau ada mannernya. Berikut juga mengatakan, Prof. Kamal Hasan juga mengatakan bahwa moderation yang dimaksud dengan moderation adalah al-thayyib, al-khair atau al-ma'ruf. Artinya bisa kita jelaskan adalah semua hal atau barang perilaku yang merepresentasikan kebaikan. Dalam arti ketika kita mengkonsumsi moderation, itu pasti kita ingin yang terbaik buat diri kita, dan kita menjauhi konsumsi-konsumsi yang memang munkar, yang memang dilarang oleh Allah gitu. Berikut juga konsep itu juga sebenarnya bisa mengencourage dari consumer itu sendiri untuk bisa dia, ibaratnya bahasa konsepnya itu menjadi konsumsi yang rasyid. Kalau bahasa Inggrisnya adalah guided rationality. Mereka tadi kan kalau di konven cuma bicara masalah rationality, bagaimana mereka konsumsi itu yang optimal. Tapi kalau di kita memiliki ibaratnya spektrum rasionalitas yang lebih luas. Kita udah bicara bagaimana rasionalitas itu di kita ya, guided rationality itu kita bukan bicara pemenuhan buat diri sendiri, ya kan? Kita sudah bicara juga kelima aspek yang ada dalam makosis syariah. Terus juga kita dalam pemenuhan aspek makosis syariah juga kita nggak berbicara masalah maksimisasi satu aspek. Kita juga bicara moderasi. Kita juga bicara bagaimana menjaga keseimbangan kita memenuhi 5 aspek tersebut. Habis itu juga kita bicara tadi juga kita masukin juga masalah kedua adalah qanaah itu sendiri atau contentment. Nah, sebenarnya konsep qanaah ini sendiri yang memang banyak sudah ditemukan dalam Quran gitu ya. Saya sebutkan di sini, kita juga mengartikan secara filosofi juga ya, dalam surat An-Nahl atau 97, An-Nahl surat 16 ayat 97, ada satu sumber yang mengatakan hayatan thayyiban atau good life. Para sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hayatan thayyibah atau hidup yang thayyib ini juga berarti kehidupan yang bukan kehidupan yang kaya semata, kaya dalam segi materi, ketampanan dari segi fisik, ketenaran dari segi pangkat atau jabatan, tapi juga ini yang menandakan qanaah. Hayatan thayyiban ini qanaah. Berikut juga dalam narasi lain juga dalam surat An-Nur ayat ke-32 mengatakan bahwa if they are poor, God will enrich them from His bountiness. And God is encompassing and all-knowing. Artinya God will enrich them from His bounty. Allah akan memperkaya diri mereka
para sahabat juga di sini dalam kitab karangan Al-Baghawi tahun 95 juga mengatakan bahwa memang Allah akan membuat kainnya adalah qanaah juga. Kan contentment juga. Berikutnya juga dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6446 mengatakan bahwa wealth is not about having many possessions, rather true wealth is the richness of the soul. Nah, ini juga yang dimaksud dengan konsep dari qanaah itu sendiri. Memang ketika kita bicara konsep mengalam, ketika kita ingin mempropos dalam akademik artikel gitu ya, jurnal ilmiah, kita memang sudah menemukan banyak relevansi konsep dalam iktidal atau moderation. Artinya memang moderation memang terlihat lebih advance gitu ya mengalam, jarang kita dengar. Tapi memang relevansinya bisa kita dapat lebih tepat, bisa kita dapat lebih komprehensif. Tapi ketika kita bicara qanaah nih mengalam, sebenarnya saya di sini juga ingin meminta masukan dari mengalam, minta masukan dari teman-teman semua. Karena ketika kita bicara qanaah, udah banyak tuh narasi-narasi yang kita lakukan secara Quranic literature review, itu banyak narasi-narasi yang menyebutkan tentang qanaah. Tapi relevansinya gimana sih sebenarnya kita mendefinisikan qanaah gitu ya. Kalau moderation tadi sudah ada attempt-nya dari Prof. Kamal Hasan gitu ya. Bahwa memang moderation tadi berbicara mengenai balance atau iktidal. Mengenai bicara konsep al-ma'ruf, al-khair atau thayyib gitu ya, atau yang baik-baik. Dan juga bicara masalah justice atau keadilan. Jadi kita udah jelas nih konsep yang moderasi itu yang adil, yang kita tuh mengurutkan dengan skala yang udah kita kenal gitu ya, malam daruriyat, hajiat, tahsiniyat gitu ya. Kita juga mengkonsumsi yang baik-baik, meninggalkan yang buruk. Tapi ketika bicara qanaah, ini yang sebenarnya kami tim peneliti juga gitu ya, masih terus menggali lebih dalam bagaimana merelevansikan konsep qanaah ke dalam kerangka bangun conceptual framework berdasarkan perspektif. Memang ada satu konsep yang sedang digali gitu ya oleh Mas Ketum, relatif saya juga, itu konsep minimalism banget. Memang minimalism ini berangkat, kita sering dengar nih di konten-konten gitu ya, minimalism, orang community yang memang hidupnya misalkan seminggu cuma cukup dengan 3 baju gitu ya, seminggu cuma cukup dengan 4 baju gitu. Tapi apakah iya ini konsep yang relevan dengan qanaah, itu menjadi pertanyaan malah. Karena memang ibaratnya gini, ketika kita pergi ke kelas, kita ingin ketemu guru, kita ingin menjaga adab ya Bang Alam. Kita ingin pakai pakaian yang bagus, boleh dong. Kita nggak ingin terus pakai pakaian yang sama. Ketika kita sudah bisa memenuhi kebutuhan daruriyat kita akan move on ke hajiat dong. Kita akan move on ke tahsiniyat. Kita akan ke kelas dengan pakaian yang rapi. Kita akan ke kelas yang sebelumnya jalan, ketika kita punya uang, kita sah-sah aja beli sepeda, beli motor. Untuk supaya nyampe kelas itu nggak keringetan. Itu kan konsep embellishment gitu ya, konsep mempolish gitu ya, memperbaiki konsumsi kita. Nah makanya apakah minimalism ini iya apa itu qanaah, itu mesti pertanyaan sebenarnya di kami Bang. Itu sih memang konsep-konsep memang mesti beyond, mesti kita ingin coba tarik Bang. Mana menarik, tadi kan sudah dibahas ya bahwa memang kita sebagai Islamic Economic Scholar ya, ketika kita posisinya belajar sebagai kayak kami yang di kuliah of economics gitu ya, ya memang belajar disiplin ilmu yang sudah berkembang duluan di modern perspektif gitu ya. Kita bicaranya Islamizing gitu. Saya juga nggak bisa melepas gitu. Oh, saya bukan ahli fikih, saya bukan ahli usul fikih, nggak boleh. Saya juga harus belajar fikih usul fikih untuk mengislamisasi apa yang ada sudah di disiplin ilmu ekonomi secara konvensional untuk kita bawa relevansi konsep ke dalam Islam. Dan teman-teman yang di kuliah Islamic Science, yang di syariah juga nggak boleh denial gitu ya terhadap perkembangan ilmu-ilmu yang memang berasal dari barat, ekonomi, law gitu ya. Makanya tadi di awal kita bilang fun fact-nya memang di IUM sendiri awalnya memang cuma ada 2 kuliah gitu ya, economics dan law sendiri. Memang tujuannya untuk mengislamisasi dulu. Baru ketika hadir fakultas syariah, kuliah Islamic Science, memang konsepnya bukan Islamizing tapi relevantisasi konsep-konsep yang ada di dalam khazanah Islamiyah, Quran, hadis, sirah gitu ya, pelajaran-pelajaran dari ulama-ulama terdahulu salafus saleh yang memang direlevantasikan ke dalam konsep kerangka bangun yang ada di dalam ilmu konvensional itu sendiri. Mungkin itu Bang Alam, bukan pengantar kayak ngajar aja awalan gitu. Terima kasih Brother Rizky yang udah menjelaskan dengan Insyaallah sederhana tapi juga
bisa kita nikmati, bisa kita pahami sama-sama adalah, dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang telah hadir untuk join live kita di Sepetaya UM. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa mungkin ya, Brother Rizky, bahwa sifat qanaah dan moderasi ini dipraktekkan ketika untuk konsumsi, artinya bukan untuk produksi ya. Dalam produktivitas mungkin bisa jadi kita disuruh untuk melakukan yang lebih ya. Oh, iya. Sebagaimana apa namanya yang tadi yang dikatakan bahwa dalam Islam dikenal dengan istilah maqasid syariah, yang mana semuanya itu harus balance. Artinya mungkin dari segi produktivitas, konsumsi, dan semuanya itu harus seimbang. Memang kata Rasulullah SAW, kalau boleh saya kutip sebelum menutup ini, adalah khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya segala sesuatu adalah pertengahannya. Atau tadi yang disebut dengan moderasi atau balance tadi. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah join live. Saya ucapkan sekali lagi, dan juga kepada pembicara kita kali ini, Brother Rizky, sukses terus tadinya di Malaysia. Semoga dapat teman-teman juga dapat menginspirasi saya sendiri. Akhir kalam, ada closing statement barangkali, Saudara Rizky? Apa ya bang? Soalnya kalau closing statement kayaknya harus gerbat ya, harus terus banget Enggak gitu. juga sih. Ya enggak, tadi kan mengingatkannya saya senang aja konsep yang udah diajarkan dari saya dapat dari guru saya di ekonomi gitu ya Bang Alam, dari Prof Aslam, dari Dr. Aslam Akbar, Prof Aslam Hanif. Memang tadi giroh kita adalah sebagai Islamic Economic Scholar, takdir yang udah Allah tentukan kita untuk ada di track ini gitu ya, sebagai Islamic Economic Scholar, mbok ya kita maksimalkan. Berarti kita tujuannya tadi, kita sebenarnya kan saya ditanya kenapa saya dikasih sama Allah kesempatan buat S2 di sini gitu ya, menunjukkan di disiplin ilmu ekonomi Islam lagi. Nah, saya mendapatkan bigger answer yang memang dalam segi apa ya, kemanfaatan gitu ya, semoga insya Allah bisa lebih besar. Karena yang PR-nya masih banyak gitu Bang Alam. Karena dia kan apalagi ekonomi gitu ya, yang sudah memang berkembang secara, bahkan bukan cuma tadi konsep, kalau kita bahas secara matematisnya, secara empiriknya tuh bisa satu semester sendiri Bang Alam, ya kan? Bisa mikro 1, advance mikro. Mereka udah ajak nih. Loh, kok kita Islam yang katanya Allah sudah turunkan kalamullahnya Masya Allah gitu ya dalam Al-Quran, udah turunkan kalamnya kepada Rasulullah juga, kok nggak bisa merelevasikan konsep itu? Dan juga kita udah punya masalah praktis depan mata gitu ya, overconsumption itu sudah bilang. Bahkan ya kayak itu baru bicara masalah food waste Bang, belum data yang lain yang menunjukkan kayak carbon footprint. Itu juga menunjukkan overconsumption itu juga terjadi mayoritas di negara muslim, yang muslim majority countries. Loh, kok kita nggak sebagai Islamic scholars, apa yang bisa kita tawarkan? Solusinya apa? Itu yang memang sebagai gambaran tujuan dari diskusi kita ini, yang juga memang bagian dari riset saya bersama Mas Ketum juga, bersama Bang Latif. Memang bersama dosen-dosen di College of Economics yang memang kita akan kembangkan. Karena memang filternya di situ Bang. Kita ingin mempromosikan konsep-konsep apa yang bisa kita bangun, yang bisa kita buat untuk memperbaiki gitu kerangka konsep ekonomi konvensional. Ini perlu diketahui bahwa ketika saya berbicara dari konsep Islam, kenapa sih qanaah? Kenapa sih iktidal? Kayak lu paling Islam aja gitu. Ya karena ini ketika kita membandingkan Islamic economics dengan conventional economics, kita nggak pernah menyinggung agama lain. Yang kita bandingkan dengan conventional economics, yang kerangka value-nya adalah secularism, yang mereka tuh memisahkan nilai agama dengan nilai kehidupan sehari-hari. Dan kita mencoba membawa agama itu masuk ke dalam nilai kehidupan sehari-hari, atau praktik apapun itu, akademik, praktik apapun ya. Nah, kita yang kita kenal ya agama Islam gitu. Makanya kita nggak pernah membandingkan dengan Christian economics, Hinduism economics, silakan. Kita yang kita punya nih, makanya kita relevantisasi. Kita diberikan oleh Allah titipan akal, titipan raga jiwa ini gitu ya, kita maksimalkan lah untuk kita mengembangkan terus ilmu ekonomi Islam dimanapun kita berada. Saya di ekonomi, Bang Alam di banking finance, kita kembangkan terus apa yang bisa kita kembangkan. Jangan menyerah, insya Allah Allah akan kasih ganjarannya, kalau nggak di sini ya di akhirat, selesai. Gitu Bang Alam. Menarik. Artinya Islam juga membedakan antara keinginan dan kemauan. Keinginan dan juga kebutuhan, wants and needs. Islam membedakan itu. Ya, jadi kita harus mengimplementasikan apa yang kita relevansikan dalam ekonomi Islam dengan kolban, walisanan,
wa amalan. Masya Secara Allah. hati ya perbuatan. Ngeri. Itu saja Siap. teman-teman, kita ketemu lagi insya Allah di live berikutnya. Insya Allah. Stay tune terus Instagram @IUM. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Sampai jumpa lagi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.